Penyebab saldo PIP masih nol. Tahun kemarin cair. Apakah tahun ini akan cair? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada berita intinya ya. Nah, oke teman-teman. Yang pertama, apakah saldo KIP kalian nol? Pasti panik ya. Tenang sahabat, jangan panik dulu ya. Nah, yang pertama, kalian pastikan kamu penerima PIP pada tahun tersebut. Bisa dicek di pip.kemendikbud ya teman-teman. Kemudian yang kedua, pastikan rekening kamu sama dengan rekening yang diinformasikan oleh sekolah. Dan yang ketiga, pastikan belum ada penarikan dana sebelumnya. Kemudian yang keempat, siswa yang masuk ke dalam SK nominasi saldonya awalnya 0 ya teman-teman. Nah, terutama untuk para yang menerima SK nominasi PIP tahun 2021 yang disebarkan melalui SMS dari Kemendikbud ini. Nah, untuk yang dapat SMS ini segera aktifasi rekening ya, agar bantuannya segera cair. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengetahui apakah kalian penerima PIP atau bukan ya? Nah, kalian cek di pip.kemendikbud.go.id ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kalian ketik saja isi nomor NISN, tanggal lahir, serta nama ibu kandung. Kemudian kalian klik tombol cari. Nah, kemudian nanti tampilannya seperti ini ya. Jika kalian sebagai penerima PIP sesuai tahun anggaran yang sudah disalurkan. Jadi jika tahun 2021 belum ada, berarti tidak cair ya. Nah, kemudian berapa sih bantuan PIP itu? Jadi untuk bantuan PIP itu berbeda-beda ya teman-teman tiap jenjangnya. Nah, bantuan PIP diberikan 1 tahun sekali dan setiap penerima PIP dapat berbeda waktu penyalurannya ya teman-teman. Nah, jadi untuk anak SD ini akan mendapatkan Rp450.000 per tahunnya ya. Nah, kemudian untuk anak SMP, siswa SMP akan mendapatkan Rp750.000 per tahun. Kemudian untuk SMA dan SMK ini mendapatkan Rp1.000.000 per tahun ya teman-teman. Dan untuk penyalurannya itu setiap tahun itu berbeda-beda ya teman-teman tiap jenjangnya. Seperti yang dikatakan atau ditanyakan oleh sahabat berikut ini. Min, untuk pencairan PIP tahun ini kapan ya? Aku cek selalu belum ada. Mohon penjelasannya. Nah, jadi dalam 1 tahun setiap penerima PIP dapat berbeda waktu penyalurannya. Tergantung sumber data pengusulnya ya. Nah, seperti untuk siswa SD kelas 6, kemudian kelas 9 SMP, kemudian kelas 12 SMA, itu sekolah terakhir ya. Nah, khusus kelas-kelas tersebut, itu dicairkan di semester genap ya teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, menjadi penerima PIP atau KIP, apakah otomatis mendapat bantuan di tahun berikutnya? Mungkin ini salah satu pertanyaan kalian juga ya. Saya di SD dapat, kemudian di SMP kok tidak dapat. Nah, berarti ini salah satu pertanyaan kalian ya teman-teman. Jadi untuk jawaban ini adalah untuk yang sudah mendapatkan PIP di tahun sebelumnya akan otomatis menjadi penerima PIP lagi ya apabila masuk ke dalam DTKS terkini. Nah, untuk DTKS ini memuat 40% keluarga miskin atau rentan miskin dan datanya padan dengan Dapodik. Atau yang kedua, bisa diusulkan kembali oleh Dinas Pendidikan atau pemangku kepentingan. Nah, jadi untuk yang di SD dapat, kemudian di SMP-nya tidak dapat, kemungkinan kalian tidak masuk dalam DTKS lagi ya. Atau masuk di dalam DTKS tapi masuk ke dalam desil yang keempat ya teman-teman.
Nah, jadi seperti itu. Kemudian, hal-hal yang menyebabkan peserta didik tidak menjadi penerima PIP kembali di tahun berikutnya, yaitu yang pertama, kemungkinan tidak masuk ke dalam 40% keluarga miskin atau rentan miskin di DTKS Kemensos. Jadi untuk yang menerima PIP di tahun berikutnya adalah yang masuk dalam DTKS ya teman-teman, DTKS terkini. Kemudian yang kedua, tidak diusulkan kembali. Nah, kemungkinan tidak diusulkan kembali sebagai penerima PIP ya oleh Dinas Pendidikan atau pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga, data peserta didik tidak valid. Nah, jadi datanya itu harus valid ya teman-teman antara Dapodik dan Dukcapil dan DTKS. Nah, kemudian yang keempat, kemungkinan dilaporkan sebagai peserta didik dari keluarga mampu. Jadi, untuk yang sudah mampu atau sejahtera itu tidak akan mendapatkan KIP lagi ya. Kemudian yang terakhir, kemungkinan putus sekolah. Nah, jadi untuk siswa yang putus sekolah itu dipastikan dana KIP-nya itu tidak akan disalurkan ya teman-teman, atau tidak akan dicairkan. Nah, seperti yang sudah lulus sekolah dari SMA, bisa saja kalian tidak mendapatkan KIP lagi ya, karena itu sudah graduasi alami. Jadi komponen anak sekolahnya itu sudah tidak ada. Nah, kemudian apakah dana bantuan KIP tersebut bisa digunakan untuk apa saja? Jadi untuk dana KIP itu tidak bisa digunakan untuk apa saja ya teman-teman. Peruntukan bantuan PIP cek. Hai Sobat PIP, bantuan PIP dapat digunakan untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama, untuk membeli buku dan alat tulis. Yang kedua, untuk membeli pakaian seragam dan perlengkapan sekolah. Yang ketiga, untuk membiayai transportasi ke sekolah. Yang keempat, sebagai uang saku. Yang kelima, untuk membiayai kursus atau les tambahan. Yang keenam, untuk membiayai praktik tambahan dan biaya magang. Info lebih lanjut, cek video selanjutnya ya. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman, bantuan dana KIP itu diperuntukkan untuk membeli buku dan alat tulis. Kemudian untuk membeli seragam sekolah. Kemudian bisa juga untuk uang transportasi ya. Ini untuk berangkat pulang ke sekolah. Nah, kemudian bisa juga buat uang saku ya teman-teman, untuk uang saku bekal ke sekolah. Kemudian bisa juga biaya untuk mengikuti les dan bisa juga untuk kegiatan magang. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk dana KIP. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.